Halo, perkenalkan nama saya Agnes Kartika, NPK 54 dari kelas Manajemen 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen rantai pasok dengan subjudul 1. E-commerce, 2. Strategi supply chain management, 3. Pengukuran kinerja supply chain management, dan ada 2 artikel yang akan dijelaskan. Yang pertama, pengenalan e-commerce. Menurut Wikipedia, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, supply chain management, pemasaran elektronik atau e-marketing, atau pemasaran online, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik, dan lain-lain. Selanjutnya, e-business atau bisnis elektronik adalah aplikasi informasi dan komunikasi teknologi dalam mendukung semua kegiatan bisnis. Perdagangan elektronik berfokus pada penggunaan TIK untuk memungkinkan kegiatan eksternal dan hubungan bisnis dengan individu. Kelompok dan bisnis lain adalah e-business mengacu pada bisnis dengan bantuan internet, yaitu melakukan bisnis dengan bantuan jaringan internet. Jika kita membandingkan e-commerce dan e-business, kesimpulannya adalah sebagai berikut. E-business adalah istilah yang lebih umum daripada e-commerce. Namun, dalam buku, kita hanya akan menggunakan istilah e-commerce, karena setiap transaksi bisnis pada akhirnya melibatkan penjualan atau pembelian produk atau jasa, dan istilah e-commerce jelas lebih luas daripada istilah e-business. E-commerce dengan 5 model, antara lain commerce, 2 collaboration, 3 communication, 4 connection, dan 5 computation. Ada pula jenis-jenis e-commerce, yaitu 1. Business to business, yang biasanya diterapkan pada transaksi bisnis, organisasi nirlaba, atau pemerintah. 2. Business to consumer, berupa transaksi e-commerce di mana pembelinya adalah individu. 3. Consumer to consumer, di sini konsumen menjual secara langsung ke orang lain sebagai konsumen individu. 4. Consumer to business, dalam kategori ini, individu menjual barang dan jasa ke perusahaan. Selanjutnya, materi kedua tentang supply chain management strategi. Elemen bisnis ada 2, yaitu struktural dan infrastruktural. Yang pertama, struktural, sulit untuk diubah. 1. Bangunan, 2. Peralatan, 3. Sistem komputer, 4. Aset modal lainnya. Selanjutnya, infrastruktural, relatif mudah untuk diubah. 1. Orang, 2. Kebijakan, 3. Aturan keputusan, 4. Organisasi struktural. Selanjutnya, definisi dari yang pertama, strategi bisnis merupakan rencana induk jangka panjang bagi perusahaan menetapkan arah umum. 2. Strategi fungsional, mengembangkan lebih lanjut strategi bisnis di segmen bisnis harus diselaraskan dan dikoordinasikan. 3. Kompetensi inti, kekuatan organisasi yang memberikan fokus dan landasan bagi strategi perusahaan. Operasi dan strategi rantai pasok, desain operasi dan peningkatan operasi dan sistem proses rantai pasokan. Yang pertama, apa campuran struktur dan infrastruktur? 2. Apakah bauran tersebut selaras dengan strategi bisnis? 3. Apakah mendukung pengembangan kompetensi inti? Strategi fungsional, menerjemahkan strategi bisnis menjadi fungsional ketentuan, menjamin koordinasi dengan daerah lain,
menyediakan arah dan panduan untuk operasi dan keputusan rantai pasok. Analisis nilai, sebuah proses untuk menentukan pilihan terbaik ketika tidak ada formula yang jelas untuk melakukannya, membantu mempertahankan fokus dalam mengumpulkan dan menilai data yang relevan. Selanjutnya, memprioritaskan di mana kita harus unggul, perbedaan dari dimensi potensial. Kompetensi 1 kualitas 2 waktu, 3 fleksibel, 4 biaya. Materi ketiga tentang pengukuran kinerja manajemen rantai pasok. Pengukuran kinerja rantai pasokan salah satu aspek fundamental dalam manajemen rantai pasok adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan kinerja yang diperlukan efektif, sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja rantai pasok secara holistik. Manfaat pengukuran kinerja rantai pasok antara lain: 1. Melakukan monitoring dan pengendalian. 2. Mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain. 3. Mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing. Selanjutnya, pendekatan proses dalam pengukuran kinerja supply chain. Sejalan dengan filosofi supply chain management yang menghendaki integrasi antar sistem pengukuran kinerja pada supply chain dirancang berdasarkan proses. Langkah-langkah pengukuran kinerja berdasarkan proses. Yang pertama, identifikasi dan hubungkan secara proses yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, proses definisikan dan batasi inti. Ketiga, tentukan misi, tanggung jawab, dan fungsi dari proses inti. Keempat, subproses uraikan dan identifikasi. Kelima, subproses, tentukan tanggung jawab dan fungsi. Keenam, uraikan lebih lanjut subproses menjadi aktivitas. Dan ketujuh, hubungkan target antar hierarki mulai dari proses inti sampai ke aktivitas. Model pengukuran kinerja supply chain atau model POA Performance of Activity, Chen dan Li. Kinerja aktivitas diukur dalam 7 dimensi, yaitu 1 biaya, 2 waktu, 3 kapasitas, 4 produktivitas, 5 kapabilitas, 6 utilisasi, dan 7 outcome atau hasil dari suatu aktivitas atau proses. Selanjutnya, Critical Review Article dengan judul Kekuatan Manajemen Hubungan Pelanggan dalam Meningkatkan Kualitas Produk dan Kepuasan Pelanggan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, perusahaan manufaktur telah mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadi lebih berorientasi pada pelanggan dalam manajemen rantai pasokan mereka. Menurut Ganesan dan Harrison, SCM melibatkan kegiatan pengadaan bahan, transformasi bahan-bahan tersebut menjadi produk dan produk jadi, dan distribusi produk jadi tersebut kepada pelanggan. Sedangkan menurut Christopher, mendefinisikan SCM sebagai manajemen hubungan hulu dan hilir dengan pemasok dan pelanggan untuk memberikan nilai pelanggan yang unggul dengan biaya yang lebih rendah ke rantai pasokan secara keseluruhan. Manajemen hubungan pelanggan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen rantai pasokan yang efektif mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan dan peningkatan kinerja organisasi. Namun, menurut bukti empiris berdasarkan pertentangan ini masih langka. Memiliki keunggulan kompetitif umumnya
menyiratkan bahwa suatu organisasi dapat memiliki harga yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, ketergantungan yang lebih tinggi, dan waktu pengiriman yang lebih singkat jika dibandingkan dengan pesaingnya. Hipotesisnya, model persamaan struktural digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh struktural manajemen hubungan pelanggan terhadap hasil kinerja. Studi ini mengusulkan bahwa manajemen hubungan pelanggan memiliki pengaruh penting terhadap kinerja, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, hipotesis utama diselidiki. Yang pertama, hipotesis 1, manajemen hubungan pelanggan memiliki efek struktural positif pada kualitas produk. Yang kedua, hipotesis 2, manajemen hubungan pelanggan memiliki efek struktural positif terhadap kepuasan pelanggan. Yang terakhir, hipotesis 3, kualitas produk memiliki efek struktural positif terhadap kepuasan pelanggan. Kesimpulan, temuan dan bukti penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, CRM memiliki positif dan penting berpengaruh pada kualitas produk dan kepuasan pelanggan, terutama melalui dimensi, yaitu mengevaluasi hubungan dengan pelanggan secara terus-menerus, memfasilitasi dan membantu pelanggan kami, dan mengukur dan mengevaluasi kepuasan pelanggan. Yang kedua, pencapai kepuasan pelanggan yang tinggi memiliki tingkat dimensi CRM yang lebih tinggi, seperti mengukur dan mengevaluasi kepuasan pelanggan, mengevaluasi hubungan dengan pelanggan secara terus-menerus, dan menyediakan tindak lanjut dan layanan purna jual daripada pencapai kepuasan pelanggan yang rendah. Namun, kedua klaster tersebut masih mengalami kesulitan dalam mengizinkan pelanggan untuk berpartisipasi dalam desain produk dan proses. Selanjutnya, artikel kedua dengan judul Pengaruh Manajemen Hubungan Pemasok Terhadap Kinerja Rantai Pasokan di Bamburi Semen Mombasa, Kenya. Organisasi yang mempraktikkan SRM akhirnya meningkatkan kinerja rantai pasokan mereka. Pemeliharaan hubungan yang baik secara terus-menerus dengan pemasok Anda akan melindungi organisasi dari masalah kualitas, meningkatkan efisiensi, mengurangi lead time, penciptaan nilai, dan keunggulan kompetitif, sehingga akan mengarah pada peningkatan kinerja dan peningkatan keuntungan. Ini berlaku untuk semua organisasi, baik komersial maupun publik. Tanpa SRM, operasi akan melambat atau bahkan berhenti ketika bisnis sedang booming, karena pemasok akan cenderung memprioritaskan pelanggan yang telah menjaga hubungan baik dengan mereka. Dengan SRM, pemasok menjadi bagian dari organisasi dan akan selalu mengingat organisasi tersebut. Organisasi harus mengembangkan dan memelihara hubungan jangka panjang dengan pemasok dengan berbagai informasi, mengembangkan kepercayaan.